Shalom, selamat pagi, salam sehat, salam damai sejahtera untuk kita semua. Kiranya kita tetap semangat walaupun pandemi COVID-19 masih menghantui kehidupan kita. Kita akan kembali mendengarkan sapaan Sabda Tuhan pagi hari di hari Rabu tanggal 21 April 2021. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu untuk kami dapat mengerti, menghayati, dan kami dapat menjadi pelaku firman-Mu. Kiranya firman Tuhan berakar, bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kami. Firman-Mu kami boleh cerminkan lewat sikap perilaku hidup sehari-hari. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, bersabdalah kepada kami telah sedia untuk mendengarkan. Amin. Bacaan Alkitab terambil dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1-6 yang mengatakan, sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Yang berbahagia, kata Yesus, adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Ibu bapa dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita pasti mengenal sosok Paulus. Dia adalah seorang rasul yang sangat berperan penting dalam usaha pekabaran Injil. Ia memberitakan Injil kepada orang-orang non-Yahudi di daerah Asia Kecil dan bahkan sampai ke Eropa. Namun sebelum dia menjadi seorang rasul yang memberitakan Injil, kita ketahui bersama bahwa Paulus adalah seorang yang sangat membenci orang-orang Kristen. Sebelum bernama Paulus, dia adalah seorang yang sangat berpengaruh dalam kehidupan agama Yahudi. Dia awalnya bernama Saulus dan dia sangat-sangat membenci orang-orang Kristen. Kalau kita membaca di Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1, di situ jelas bahwa Saulus berupaya untuk menangkapi dan membunuh orang-orang Kristen. Dia berusaha untuk menghancurkan kekristenan. Dia berusaha untuk membinasakan murid-murid Yesus, para pengikut Yesus. Dia berusaha untuk menghabiskan para pengikut Yesus karena dia sangat membenci, dan karena itu dia sangat bersemangat untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan Yesus, para pengikut Tuhan Yesus. Bahkan ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa dari imam besar untuk boleh dibawa kepada majelis-majelis Yahudi yang berada di Damsyik. Ia berencana ke Damsyik untuk menangkapi dan membunuh orang-orang Kristen, para pengikut Kristus. Padahal jarak dari Yerusalem ke Damsyik itu 205 km, sangat jauh. Tapi karena ia bergelora, berapi-api untuk menghabisi orang-orang Kristen, jarak 205 km pun ia tempuh untuk berusaha melanggengkan
ataupun membuat rencananya berhasil. Rencana untuk menghabisi orang-orang Kristen. Namun apa yang terjadi? Kita tahu bersama bahwa rencana Saulus untuk menghancurkan kehidupan orang-orang Kristen akhirnya digagalkan. Siapa yang menggagalkan? Yang menggagalkan bukan manusia. Kita melihat di ayat 3, dalam perjalanan ke Damsyik, ketika dia sudah di dekat kota itu, tiba-tiba dikatakan ada cahaya memancar dari langit mengelilingi Saulus dan ia rebah ke tanah. Dan kemudian ia mendengar suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Suara siapakah itu? Ternyata suara itu adalah suara Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menjumpai Saulus dalam rencana perjalanan ke Damsyik untuk menghancurkan kehidupan orang-orang Kristen di Damsyik. Tuhan Yesus memperkenalkan diri kepada Saulus. Tuhan Yesus berkata kepada Saulus bahwa dialah Yesus yang Saulus aniaya. Apakah Saulus menganiaya Yesus secara fisik? Tidak. Tetapi ketika Saulus berusaha untuk menangkapi dan membunuh orang-orang percaya, maka secara tidak langsung Saulus menganiaya Yesus, Sang Mesias Juru Selamat yang telah mati dan telah dibangkitkan itu. Dan dalam perjumpaan Yesus dengan Yesus, Saulus tidak berkutik, dia tidak berdaya, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Ia tunduk dan takluk di bawah kuasa Tuhan Yesus. Dan dalam ketidakberdayaannya, Tuhan Yesus menyuruh Saulus untuk segera bangun dan pergi ke kota Damsyik. Dan di kota Damsyik itu Tuhan punya rencana lanjutan bagi Saulus. Dan rencana itu akan disampaikan kepada Saulus ketika ia sudah tiba di Damsyik. Saulus sempat tidak dapat melihat. Ia menjadi buta selama 3 hari dan 3 hari juga ia tidak dapat makan dan minum. Kita tahu bersama bagaimana endingnya. Saulus dipanggil dan diutus Tuhan untuk memberitakan Injil. Tuhan Yesus memakai Saulus, orang yang membenci orang-orang Kristen, untuk menjadi alatnya, menyampaikan kabar sukacita, kabar keselamatan kepada banyak orang. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang mau kita renungkan dari pemberitaan firman Tuhan hari ini? Hal pertama yang kita renungkan adalah kuasa Roh Kudus. Kuasa Tuhan Yesus adalah kuasa yang bebas. Dia tidak dapat dipenjarakan oleh berbagai hal yang dibangun oleh manusia. Roh Kudus bisa bekerja dalam diri siapa saja. Kuasa Allah di dalam Roh Kudus bekerja di dalam diri Saulus sehingga ia menjadi pengikut Tuhan Yesus. Dan karena itu kita melihat bahwa kuasa Allah dalam Roh Kudus bekerja dalam kehidupan orang Kristen,
orang percaya. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa Roh Kudus juga bisa bekerja dalam diri dan kehidupan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Dan ketika kuasa Roh Kudus itu bekerja dalam diri orang itu, bukan tidak mungkin bahwa seseorang akan menjadi pengikut Tuhan Yesus. Tugas kita adalah tetap memberitakan Injil. Memberitakan Injil bukan usaha kristenisasi. Kita hanya menyampaikan kabar baik, kabar sukacita tentang keselamatan dan damai sejahtera yang telah dianugerahkan Allah melalui Yesus Kristus. Apakah seseorang yang kita beritakan Injil itu mau menerima Yesus atau tidak, itu bukan merupakan urusan kita. Itu adalah urusan Roh Kudus. Kita yakin bahwa ketika Roh Kudus bekerja dan menyatakan kuasanya, bisa jadi orang yang tidak mengenal Kristus pun akhirnya boleh menjadi pengikut Tuhan Yesus. Hal kedua yang mau dikatakan bahwa kita sebagai orang Kristen mungkin masih mengalami hambatan, tantangan, dan penganiayaan. Tetapi kita tidak boleh mundur. Kita tetap harus giat dalam usaha pekabaran Injil. Kita tetap harus bersaksi, memberitakan kasih Tuhan. Kita bersaksi, memberitakan tentang keselamatan yang Tuhan anugerahkan di dalam dan melalui Yesus Kristus. Dan kita juga bersaksi tentang siapa Tuhan Yesus. Jangan mundur, jangan surut ketika menghadapi tantangan. Ketika kita mendapat hambatan, jangan kita akhirnya menjadi putus asa. Tetap hidup dalam iman, percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kita yakin bahwa orang-orang yang setia sampai pada akhirnya akan menerima mahkota kehidupan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kiranya kami menyadari bahwa Roh Kudus adalah Allah yang bekerja secara bebas. Tidak dapat dipenjarakan oleh berbagai hal yang dibangun oleh manusia. Roh Kudus bekerja dalam diri seorang bernama Saulus yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Dan akhirnya dia boleh menjadi pengikut Tuhan Yesus dan bahkan menjadi pelayan Tuhan Yesus. Biarlah kiranya kami juga menyadari bahwa Roh Kudus mungkin juga bekerja dalam diri orang-orang yang tidak beriman. Kami percaya ketika Roh Kudus bekerja dalam diri dan kehidupan mereka, mereka akhirnya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tugas kami adalah terus memberitakan Injil. Dan kami juga diingatkan untuk tetap kuat. Walaupun banyak tantangan hambatan sebagai orang yang beriman, kami tidak boleh putus asa. Kami tetap harus maju. Tetap memberitakan kasih Tuhan Yesus, keselamatan Tuhan Yesus, dan juga kami boleh bersaksi tentang Tuhan Yesus. Tolonglah kami untuk kami tetap dapat menjadi pengikut Tuhan Yesus yang setia, tetap beriman kepada Tuhan Yesus walaupun banyak hambatan yang kami alami. Ya Tuhan, berkati sertai kami di sepanjang hidup kami, jaga lindungi kami, dan biarlah kiranya kami tetap memuliakan nama-Mu. Bagi yang sakit Tuhan sembuhkan, pulihkan, bagi yang berduka cita Tuhan hiburkan. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.